Shalom jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara kita. Bila kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Allah yang baik, yang selalu memelihara kita setiap hari ya Yesus. Terima kasih tak henti-hentinya ya Tuhan, kasih setiamu dan kebaikanmu kami rasakan setiap hari ya Yesus. Tuhan, kiranya kami ya Tuhan hari ini datang dengan kerinduan hati ya Yesus, ingin ya Tuhan memuji Engkau ya Bapa, menyembah Engkau dalam kehidupan kami ya Yesus. Kiranya Tuhan yang berkuasa, kami undang hadirat-Mu untuk hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami dan melawat setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, inilah kami ya Bapa. Haleluya, amin. Jadikan
jadikan mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
kami ya Tuhan, menjadi anak-Mu Yesus, jadi Allah bagi kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai kami lebih dalam lagi ya Yesus, untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah menyembah Engkau, di saatnya kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu, memuji Engkau ya Bapa, bersuka cita bagi Engkau. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mengucapkan persembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau beri dari hati kita. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan suatu pujian. Berkenan bagimu Tuhan.
dari segala yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan. Sekali lagi kita naikkan hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, membentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, kuduskan hati kami Tuhan, menjadi seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas penyembahan-Mu yang indah, atas lagu-lagu pujian-Mu yang indah ya Bapa. Kami sudah dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang urapi dari setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Ada kata-kata yang menjadi berkat ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu ya Yesus yang hidup di dalam kami. Kami akan sisa ibadah dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa ada di rumah Tuhan. Satu kemurahan yang luar biasa saudara, kurang lebih 2 bulan kembali ada PPKM saudara, dan semuanya diharap ya saudara, kita ibadah secara online lagi. Bahkan beberapa jemaat termasuk saya saudara terpapar COVID. Tapi Tuhan baik saudara, kita bisa melalui semuanya dengan baik. Hari ini, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan lagi. Saudara, kita sama-sama lagi belajar firman Tuhan, karena hari-hari ini saudara banyak sekali firman Tuhan yang menjadi pilihan kita. Kalau kita buka di YouTube, mulai pagi jam 4 itu sudah ada doa pagi, dan kita tinggal pilih saudara. Tapi saudara, satu perkara saudara, biar kita memilih firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan saudara yang sesuai dengan keinginan hati kita. Kita cari hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya itu empuk di telinga dan menyenangkan hati saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan itu yang bersifatnya pengajaran, kita lewat ya saudara. Dan saudara, kita juga melihat bagaimana kesetiaan kita mengikuti ibadah online di gereja kita sendiri saudara. Seringkali mungkin kita katakan, aku cari ibadah-ibadah yang lain. Tapi saudara, kesetiaan kita itu juga ditunjukkan ketika kita ibadah online. Amin saudara. Kita buka saudara di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Saya undang bangkit berdiri, kita mau amenkan firman Tuhan ini bersama-sama. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku
serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mungkin seringkali kita dengar ya saudara, bukan sering tapi berulang-ulang kali, bahkan mungkin kita mengingat saudara, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas tanah. Dan ketika badai itu datang, orang yang mendirikan rumah di atas batu, rumah itu tidak goyah, rumah itu tetap kuat. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas tanah, ketika banjir melanda, langsung rumah itu roboh. Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan ini, kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, dan kita mengambil satu pegangan, bahwa ketika orang itu menggali rumah dan membangun di atas batu dan mendirikan rumah di atas batu, saudara, kita menganggap ini sebagai iman kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita itu menjadi kuat, karena Tuhan itu menjadi dasar, menjadi pondasi dari iman kita. Dan orang yang membangun rumah di atas tanah, orang itu tidak punya iman yang baik, sehingga ketika masalah datang, rumah itu roboh, orang itu kalah. Saudara, ini memang benar saudara, bahwa kita harus membangun kehidupan kita itu dengan dasar iman kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Tetapi kalau kita belajar saudara dari ayat ini, dari ayat yang ke-46, di sini di pembangunan rumah ini merupakan perumpamaan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini, saudara. Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, Tuhan Yesus itu menegur, mengapa kamu itu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu itu tidak melakukan. Saudara, berarti kalau Tuhan Yesus katakan ini, Tuhan Yesus sampaikan ini, saudara, berarti banyak orang, saudara, yang memanggil Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang yang mencari Tuhan, banyak orang yang berharap kepada Tuhan. Mereka hanya datang, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka hanya mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Mereka hanya mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, tetapi selebihnya itu lewat, saudara. Seperti kalau kita katakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hanya didengar, setiap hari didengar, tetapi tidak melakukannya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di dalam Yosua 1 ayat 8 ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara, dan ini seringkali menjadi patokan dari setiap kita, bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan.
Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan menolong aku, saudara. Tapi kita lupa, saudara, kita abaikan di dalam ayat kalimat selanjutnya, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itu harus kita lakukan, saudara. Harus kita kerjakan, bukan cuma cukup kita itu memperkatakan firman Tuhan. Bukan cuma cukup kita itu punya ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Tetapi di sini kata melakukan dengan hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Ini yang Tuhan tekankan. Mengapa engkau berseru Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan? Engkau cuma mendengar, tapi tidak pernah melakukannya. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita ambil dalam ayat kalimat yang pertama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, banyak orang-orang yang mengaku, aku mengasihi engkau Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang, mereka itu tidak mau melakukannya. Makanya Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan ini, saudara, Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan batu di dasarnya, saudara. Dan kalau kita bandingkan di dalam Injil Lukas tadi, saudara, Tuhan Yesus katakan, seorang yang membangun rumah di atas tanah, saudara, Tuhan Yesus tidak katakan bencana yang luar biasa. Di dalam ayat itu dikatakan barang siapa membangun rumah di atas tanah, ketika banjir melandanya, saudara, cuma banjir, saudara. Di situ dikatakan robohlah rumah itu dan rusaklah, hebatlah kerusakannya. Jadi dalam ini ketika banjir melandanya, saudara, hanya banjir itu yang datang, rumah itu sudah roboh. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, di dalam ayat sebelumnya dikatakan ketika air bah, saudara, dan banjir itu melanda, saudara, dengan air bah, sesuatu yang lebih berat, masalah yang goncangan yang lebih berat. Di sini dikatakan rumah itu tetap tidak goyah, tetap kuat, saudara. Saudara, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, Allah ingin, saudara, kita ini bukan cuma mendengarkan firman Tuhan saja, mendengarkan, tetapi kita itu tidak pernah melakukannya. Saudara, kalau di dalam Injil Matius pasal 7, dalam konteks yang sama membangun rumah ini, Tuhan Yesus katakan, orang yang membangun rumah di atas batu itu adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang membangun rumah di atas tanah itu adalah orang yang bodoh, saudara. Dan kita semua ini seringkali tidak mau dianggap bodoh, saudara. Saudara mau dianggap bodoh? Tidak mau, saudara. Tapi untuk melakukan firman Tuhan, saudara, kita itu kadang menolak melakukan firman Tuhan, dan kita itu merasa sudah bijaksana, saudara. Kita ini tidak melakukan firman Tuhan, dan kita itu merasa sudah bijaksana, saudara. Sebagai contoh ya, saudara ya. 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saya ini mengalami kesulitan keuangan, saudara. Saya memiliki hutang yang cukup besar, saudara. Dan seizin Tuhan, saya itu diberi kesempatan untuk berbicara dengan bos saya, dan bos saya itu bersedia untuk membantu, saudara.
membantu dengan saya diberi hutang untuk menyelesaikan dan saya menyicil ke perusahaan tempat saya bekerja. Tapi sebelumnya saudara, bos saya itu tanya, kebutuhanmu itu setiap bulan itu apa saja? Coba aku minta daftarnya, saudara. Dan saya kasih daftar semua kebutuhan saya untuk makan, untuk transport, untuk uang sekolah anak, dan saya cantumkan di sana untuk persepuluhan, saudara. Dari gaji saya tulis persepuluhan sekian, saudara. Dilihat oleh bos saya. Bos saya katakan, ini ndak usah kok persepuluhan kok. Wong koko sendiri sih kekurangan kok koko bayar persepuluhan. Ndak apa-apa, ndak bayar. Koko masih punya hutang, punya ini kok masih bayar persepuluhan. Saudara, ini melakukan firman Tuhan, saudara. Tetapi ditolak, saudara. Dan kadang ada juga orang-orang, saudara, punya pikiran-pikiran seperti ini, saudara. Orang aku masih kekurangan kok, buru-buru bayar persepuluhan. Buat makan setiap hari saja enggak cukup. Pak Pendeta tahu aku hidup seperti apa. Tuhan tahu karena Tuhan yang memberkati aku. Jadi kalau aku enggak bayar persepuluhan, enggak apa-apa. Saudara, kebijaksanaan dari pikiran kita, padahal itu tidak melakukan firman Tuhan. Saudara. Dan kalau orang itu sudah diberkati berlimpah-limpah, ketika disuruh membayar persepuluhan, saudara, apakah ia melakukan 100% dari penghasilannya, saudara? 10% dari full keuntungannya, saudara. Banyak orang Kristen pun berpikir, segini tak kasihkan ke gereja, keenaan Pak Pendeta, kebesaran ini, sudah saya kasih, misalnya saudara, persepuluhannya harusnya 50 juta, ini saya kasihkan Bapak Gembala, enak Bapak Gembala, Ibu Gembala 50 juta setiap bulan. Saya yang kerja, saya yang cari orderan, saya yang atur ini semua. Pak Pendeta tak kasih 15 juta aja sudah seneng. Tidak ada yang tahu. Pak Pendeta tidak mungkin tanya pembukuanmu mana, keuntunganmu kok kamu kasih ke Pak Pendeta pasti terima. Saudara, ketika sudah diberkati pun berpikiran seperti ini, yang penting aku sudah melakukan perpuluhan. Saudara, ini saudara, kita itu Tuhan katakan kalau kita itu tidak melakukan firman Tuhan, kita itu seperti orang bodoh. Tapi kita itu tidak mau dianggap bodoh, kita mengambil kebijaksanaan sendiri, kita menganggap diri kita ini bijak dengan alasan-alasan kita. Ketika Tuhan juga menuntut kita untuk mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita, saudara, kadang kita bisa berkata, aku bisa memaafkan kok, sudah tak maafkan kesalahannya. Tapi kalau aku untuk mengampuni, untuk berkomunikasi lagi dengan dia, sorry, sampai di sini saja. Saudara, kadang saudara, ini pun Tuhan tuntut ada pengampunan, tetapi saudara, kita itu tidak bisa mengampuni, hanya sekedar memaafkan. Saudara, saya punya teman, ya ini karena dari agama yang lain, saudara. Suami istri tidak punya anak bertahun-tahun, saudara, dan mencoba pengobatan tidak punya anak, saudara. Oleh kepalanya kan setiap hari berkomunikasi, dikatakan kamu coba minta ampun ke ibumu. Kepalanya bilang ke saya, orang dia itu loh sama ibunya sendiri nyengit. Dia itu loh sama ibunya sendiri nyengit. Saya suruh coba kamu minta ampun sama ibumu supaya ada berkat. Itu versi mereka, saudara. Dia jawab apa? Ibuku itu kayak gitu. Ya sudah biarkan. Dia bilang, saya minta ampun. Ya sikap ibuku itu seperti itu lagi. Tidak mungkin berubah. Saudara, yang dituntut berubah itu ibunya. Dia sendiri sebagai anak tidak mau mengubah wataknya hormat kepada ibunya. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara, Tuhan katakan,
Orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, orang itu adalah orang yang bijaksana. Dia membangun satu pondasi yang kuat. Tetapi orang bodoh, dia itu dengan pola pikirnya sendiri. Dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan dia tidak melakukannya. Dan kita melihat, saudara, orang-orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan atau melakukan sebagian firman Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang ini seringkali komplain kepada Tuhan. Orang-orang ini seringkali klaim kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, katanya Engkau menyertai aku. Tuhan, katanya Engkau akan membela kehidupanku. Tuhan, katanya aku akan melewati masalah ini. Tapi sampai hari ini masalahku ini tidak selesai. Mana Tuhan pertolonganmu? Saudara, dan dia klaim sekali lagi memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat aku tinggi dan tidak merendahkan aku. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungku. Semua itu diklaim dalam satu perkataan setiap hari. Dikatakan aku memperkatakan firman Tuhan setiap hari supaya itu terjadi di dalam hidupku. Saudara, seperti motivasi, mimpilah sebesar-besarnya supaya Tuhan itu memberkati engkau. Saudara, tapi lupa, kalau kita buka saudara Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudara, mereka hanya klaim, Tuhan kau akan mengangkat aku di atas segala bangsa, tapi lupa untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi lupa mengabaikan untuk melakukan. Yang penting mendengarkan, aku dengar Tuhan itu akan mengangkat aku. Dan aku klaim janji firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-13 pun, saudara, seringkali kita klaim Tuhan akan menjadikan engkau kepala. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi kita lupa, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, saudara. Belakangnya ini loh, ekornya ini loh, saudara. Seringkali tidak dibaca, saudara, karena kehabisan nafas, saudara. Baca yang depan, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat aku tetap naik dan tidak turun. Saudara, lupa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Seringkali, saudara, kita merasa sulit untuk melakukannya. Makanya Tuhan katakan, saudara, orang yang mendengarkan firman-Ku dan ia tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah. Ketika banjir itu datang, rumah itu roboh. Saudara, ketika masalah-masalah kecil, orang itu sudah tidak tahan di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingat almarhum Saudari Melan pernah kesaksian di tempat ini, saudara. Dia menyaksikan bagaimana dia mengalami masalah. Dia sendiri mengalami masalah, orang tuanya mengalami masalah, adiknya mengalami masalah, saudara, kemudian keponakannya sakit mengalami masalah. Di atas mimbar ini dia katakan, saya berdoa, Tuhan cukup Tuhan, jangan kau tambahkan lagi masalah kepada hambamu. Saudara, dia berteriak tidak kuat, saudara. Dia merasa Tuhan yang memberikan pencobaan-pencobaan ini. Dia komplain kepada Tuhan, cukup Tuhan. Saudara, apa ini benar, saudara? Tuhan tidak pernah mencobai, saudara. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan, engkau seperti orang yang menggali dalam dan mendirikan di atas batu. Saudara, orang yang melakukan firman Tuhan itu perlu komitmen, perlu kesungguhan hati. Saudara, mendirikan rumah di atas tanah itu praktis, cepat, saudara. Dan rumah itu jadi megah. Tapi mendirikan rumah di atas batu itu lama, dan yang ditanam di dalam tanah itu juga ada nilainya, saudara.
bukan cuma yang di atas, tapi yang di dalam tanah itu ada nilainya. Kalau saya waktu disuruh jaga proyek pembangunan gudang bos saya, saudara, setiap jarak 4,5 meter satu tiang pancang. Setiap jarak 4,5 meter satu tiang pancang dengan kedalaman 7 meter, saudara. Dan itu tanah luasnya 2 hektar. Berapa tiang pancang yang ditanam, saudara? Dan berapa biaya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menanam. Saudara, melakukan firman Tuhan itu juga perlu proses, perlu pengorbanan, perlu penguasaan diri kita. Dan itu semua harus ada komitmen, harus ada kesungguhan hati, saudara. Kalau kita meletakkan tiang pancang asal-asalan, kalau kita membangun dasar asal-asalan, saudara, juga tidak kuat, saudara. Gereja ini dibangun, saudara, Bapak Gembala pun memperhitungkan berapa kekuatan pondasi ini untuk membangun 3 lantai. Saudara, kita juga harus memperhitungkan berapa kekuatan kita dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, semakin banyak kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya, saudara, kita ini menjadi semakin kuat. Saudara, kita harus punya ketetapan hati. Contohnya Daniel, saudara. Daniel ketika disuruh menyembah raja, saudara, Daniel tahu masalah yang akan dihadapi, tetapi Daniel tetap berketetapan hati untuk berdoa, untuk sembahyang 3 hari sekali dan membuka jendela, dan dia menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, dan 3 hari sekali dia dilihat oleh orang-orang kerajaan Babel bahwa dia menyembah kepada Tuhan. Daniel melakukan ini dengan ketetapan hati, dan dia membangun satu kekuatan. Ketika ia dihadapkan kepada singa, Daniel ini tidak gentar, Daniel tetap kuat, saudara, karena dia tahu siapa Allahnya. Amin, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menghadapi masalah, kita tahu siapa Allah kita, saudara. Kita tahu siapa Tuhan Yesus, karena kita sudah dekat dan melakukan firman Tuhan, saudara. Raja Daud pun, saudara, sampai di dalam Mazmur 18 ayat 1 dan 2, di sini dikatakan, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saudara, Raja Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, ketika berulang kali ia hendak ditangkap, ketika berulang kali ia hendak dibunuh, saudara, Raja Daud tidak komplain kepada Tuhan, tidak katakan, Tuhan, Engkau mengurapi aku menjadi raja, tapi aku tidak menjadi raja, bahkan aku dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi Raja Daud melakukan dengan setia, bahkan dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, 7 kali dalam sehari aku menyenangkan hati Tuhan. Dan dia bisa katakan, ketika aku dikejar oleh musuh-musuhku, aku tetap berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, kekuatanku. Ada kesungguhan hati, ada komitmen di dalam hati kita, saudara, untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita mengabaikan, oh aku sudah ibadah, aku sudah dengar firman Tuhan, oh aku sudah ibadah online firman Tuhan dari hamba Tuhan, ini cerita tentang ini sudah kita lupakan. Tetapi ada rema apa yang kita tangkap, ada sesuatu apa yang harus kita kerjakan. Saudara, kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kalau di dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat, saudara, di sini dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, sekarang ini, saudara, banyak kita itu mendengarkan firman Tuhan, banyak pilihan-pilihan firman Tuhan, saudara.
Tapi seringkali kita itu cari firman Tuhan itu yang seperti dongeng, saudara, yang menyenangkan hati kita, saudara. Ada seorang yang bicara sama saya, "Ko, terus terang, aku enggak pernah buka YouTube-nya Gereja Layar. Aku buka punyanya pendeta ini," saudara. Dia katakan, "Karena aku lebih senang dengan khotbah-khotbahnya." Saudara. Padahal saudara, khotbahnya itu berbicara hanya tentang berkat, hanya tentang kemurahan Tuhan. Bapak Gembala itu menyampaikan khotbah jangan takut. Itu membangun iman di tengah pandemi ini, saudara. Tetapi itu diabaikan, saudara. Bapak Gembala menyatakan bahwa kita itu harus melekat dengan Tuhan, bahwa itu kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu diabaikan, lebih senang dengan khotbah-khotbah yang lebih sesuai dengan hatinya, saudara. Dan bagaimana dengan keadaan seperti ini, seseorang bisa melakukan firman Tuhan, dan ketika masalah-masalah datang, yang terjadi adalah komplain. Saudara, biar melalui firman Tuhan ini, kita pagi hari ini mengkoreksi. Apakah kita hanya sebagai pendengar yang baik, dan yang menaruh itu sebagai perkataan-perkataan di dalam lidah bibir kita untuk kita ucapkan, atau kita juga mau untuk melakukannya dengan komitmen, dengan kesungguhan hati. Karena saudara, kalau kita melakukannya dengan komitmen dan kesungguhan hati, kita akan menjadi kuat. Amin, saudara. Badai atau apapun tidak akan menggoyahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Demikian sedikit firman Tuhan, biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada leader. Sebelum kita berakhir, mari kita mempersiapkan persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian Tuhan di hidupku. Di telapak
rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menasihatkan kami, supaya kami umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, berkati seberapa umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, Engkau sertai, lindungi mereka semuanya. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati keuangan mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari COVID. Tuhan, Engkau juga jauhkan dari segala malapetaka, dari orang-orang jahat, supaya Tuhan umat-Mu ini hidup bersukacita di dalam nama-Mu, dan mereka tetap setia, beribadah, memuji dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.